Ulama muda asal Blitar, Gus Idam, sempat viral karena mengalami insiden perlakuan tidak enak yang dilakukan oleh petugas bandara. Kejadian tersebut dialami oleh Gus Idam ketika bersama rombongan ingin pergi ke Taiwan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video yang beredar jika keberangkatan Gus Idam bersama rombongan sempat terganggu, diduga karena adanya oknum petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang membuatnya tidak nyaman. Namun pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pun akhirnya buka suara terkait insiden yang kini viral tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Adrianto menceritakan kronologi pemeriksaan yang dilakukan Gus Idam bersama rombongannya itu. Berdasarkan rekaman CCTV dan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang bertugas pada tanggal 15 September 2023, rombongan Muhammad Ikdam Khalid Ridlo terdiri dari 4 pria dan 1 wanita. Rombongan itu memang berkeinginan untuk terbang menuju Taiwan menggunakan maskapai China Airlines tujuan Cengkareng ke Taiwan. Lalu pukul 14.07 waktu Indonesia Barat, Gus Idam beserta satu wanita bernama Nilatin Nihayah diperiksa di konter pemeriksaan nomor 6. Keduanya diperiksa oleh petugas imigrasi berinisial LK bukan Afwan sebagaimana disampaikan oleh Gus Idam. Total pemeriksaan imigrasi keduanya berlangsung sangat lancar dan tanpa kendala selama durasi 2 menit 20 detik. Kemudian 3 orang lainnya yang pada kesempatan pertama tidak diketahui sebagai rombongan Gus Idam atas nama Muhammad Ilham Burhanuddin, Muhammad Danuarta Divaroli, dan Dahlan Effendi diperiksa melalui konter 7 dan berlangsung lebih lama. Diketahui ketiga calon penumpang ini tidak dapat menjelaskan rencana perjalanan secara jelas dan lengkap kepada petugas imigrasi. Ketiganya sempat memberikan keterangan untuk bekerja, padahal visa yang digunakan adalah visa kunjungan. Mengetahui hal tersebut, petugas kemudian melakukan wawancara secara mendalam. Lalu pada pukul 14.11 waktu Indonesia Barat, petugas memanggil Gus Ikdam untuk menghampiri konter 7 dan memberikan penjelasan kepada petugas imigrasi bahwa ketiganya merupakan rombongan dengan tujuan dan keperluan yang sama. Sembari menunggu dokumen tiket pulang dan akomodasi dapat ditunjukkan, petugas memanggil supervisor yang bertugas untuk melakukan pengecekan terlebih jauh. Kemudian rekaman CCTV menunjukkan pada pukul 14.17 waktu Indonesia Barat, Gus Ikdam dengan sengaja mengambil foto konter pemeriksaan imigrasi nomor 7 dengan menggunakan telepon genggamnya. Supervisor imigrasi yang sedang melakukan pengecekan mendalam di konter tersebut kemudian menegur Gus Ikdam dan memberikan penjelasan tentang larangan pengambilan gambar di area imigrasi. Lalu supervisor meminta Gus Idam untuk menghapus foto di telepon genggamnya. Gus Idam tidak berkeberatan dengan hal tersebut serta meminta maaf atas kejadian tersebut. Tito menjelaskan berdasarkan pada kronologi, tidak ada kendala dalam pemeriksaan Gus Idam sebagaimana yang beredar. Menurutnya, pemeriksaan berjalan sesuai standar pemeriksaan imigrasi dengan rata-rata waktu 1 menit per penumpang. Adapun wawancara mendalam pada 3 orang rombongan Gus Idam di konter 7 dilakukan untuk mengantisipasi potensi tidak pidana perdagangan manusia. Kata Tito, hal ini sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara Indonesia yang hendak pergi ke luar negeri. Adapun wawancara merupakan salah satu prosedur pemeriksaan keimigrasian yang tak terpisahkan terhadap warga negara Indonesia untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang paspor. Hal ini diatur dalam pasal 34 Permen Kumham RI nomor 44 tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan masuk dan keluar wilayah Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi. Katanya, setiap orang yang menjalani pemeriksaan keimigrasian wajib mematuhi tata tertib. Tata tertibnya antara lain dilarang mengambil gambar dan menggunakan telepon genggam sebagaimana diatur di dalam pasal 140 Permen Kumham nomor 44 tahun 2015. Tito menjelaskan kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian yang profesional dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.